Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Bagus Nuari Harmawan, Esos MPA dan Bapak Singgi Manggalau SIP MIP selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Politik. Perkenalkan, nama saya Alivia Nadifa Yurosita dengan NPM akhir 135 dari Ekonomi Politik kelas F. Berikut sudah saya buat video lisan untuk menjawab soal UTS mata kuliah Ekonomi Politik. Baik, soal yang pertama yaitu jelaskan hubungan antara ekonomi dan politik menurut pemikiran Aristoteles. Baik, menurut pemikiran Aristoteles, hubungan antara ekonomi dan politik tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena ekonomi itu dasarnya hanya alat, sedangkan politik adalah tujuan. Saya melihat bahwa Aristoteles ini ingin menegaskan bahwa aktivitas ekonomi itu tidak boleh berdiri sendiri tanpa arah, karena jika hanya berorientasi pada keuntungan, maka akan berpotensi merusak tatanan sosial. Ia bahkan mengkritik praktik ekonomi yang berlebihan karena dianggap keluar dari tujuan awal, yaitu memenuhi kebutuhan hidup secara wajar. Dari sini bisa dipahami bahwa ekonomi seharusnya dikendalikan oleh nilai-nilai politik dan moral. Jadi menurut saya pribadi, pemikiran Aristoteles masih relevan karena sampai sekarang pun ketika ekonomi terlalu bebas tanpa kontrol politik, justru sering menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Soal yang kedua yaitu analisis perbedaan mendasar antara sistem ekonomi merkantilisme dan liberalisme klasik, terutama dalam hal peran negara dalam perekonomian. Jadi, jika dianalisis lebih dalam lagi, perbedaan antara merkantilisme dan liberalisme klasik sebenarnya bukan hanya soal peran negara, tetapi juga cara pandang terhadap sistem ekonomi itu sendiri. Merkantilisme berangkat dari asumsi bahwa kekayaan itu terbatas, sehingga negara harus aktif mengamankan kepentingannya melalui intervensi yang kuat. Di sisi lain, liberalisme klasik yang dipelopori oleh Adam Smith justru melihat bahwa ekonomi akan berkembang secara alami jika individu diberi kebebasan. Menurut saya sendiri, perbedaan ini menunjukkan dua pendekatan ekstrim, yang satu terlalu menekankan kontrol negara dan yang lain terlalu percaya pada pasar. Dalam praktiknya, keduanya memiliki kelemahan karena negara yang terlalu dominan bisa menekankan kebebasan ekonomi, sementara pasar yang terlalu bebas itu juga bisa menciptakan ketimpangan. Soal yang ketiga yaitu jelaskan konsep invisible hand menurut Adam Smith dan bagaimana konsep tersebut mempengaruhi kebijakan publik dalam sistem ekonomi modern. Baik, konsep invisible hand dari Adam Smith pada dasarnya itu ingin menunjukkan bahwa kepentingan pribadi itu tidak selalu berdampak negatif terus-menerus, justru bisa menghasilkan manfaat kolektif. Namun menurut saya pribadi, konsep ini sering disalahpahami seolah-olah pasar bisa berjalan sempurna tanpa campur tangan negara. Padahal dalam realistis modern, banyak terjadi kegagalan pasar seperti monopoli, eksploitasi, dan ketimpangan distribusi. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa konsep invisible hand itu tetap relevan, tetapi harus diimbangi dengan yang namanya peran negara sebagai regulator. Artinya, negara tidak sepenuhnya mundur, tetapi juga tidak terlalu dominan. Jadi, kebijakan publik modern seharusnya itu mengambil posisi tengah, yaitu memberi ruang pada pasar sekaligus menjaga yang namanya keadilan sosial di negara tersebut. Soal yang keempat yaitu uraikan kritik dari Karl Marx terhadap sistem ekonomi klasik, khususnya terkait akumulasi kapital dan dampaknya terhadap ketimpangan sosial. Baik, menurut Karl Marx, sistem ekonomi klasik terutama kapitalisme itu memiliki masalah mendasar, yaitu akumulasi kapital yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Ia berargumen bahwa keuntungan yang diperoleh pemilik modal sebenarnya itu berasal dari surplus nilai kerja buruh yang tidak dibayar secara adil. Menurut saya sendiri, kritik Karl Marx ini sangat kuat karena tidak hanya melihat ekonomi dari sisi mekanisme pasar, tetapi juga dari sisi relasi kekuasaan. Dalam konteks sekarang, kita masih bisa melihat fenomena ketimpangan yang tinggi antara pemilik modal dan pekerja. Artinya apa? Yang dikritik Karl Marx ini tidak sepenuhnya salah, karena kapitalisme memang cenderung menghasilkan konsentrasi kekayaan pada kelompok-kelompok tertentu jika tidak diatur.
Soal yang kelima atau yang terakhir yaitu bandingkan pendekatan ekonomi liberal dan ekonomi sosialis dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial. Menurut Anda, pendekatan mana yang lebih relevan diterapkan saat ini? Jelaskan. Baik, dalam melihat perdebatan antara ekonomi liberal dan sosialis, menurut saya sendiri itu keduanya memiliki logika yang kuat, tetapi juga keterbatasan. Ekonomi liberal unggul dalam menciptakan efisiensi dan pertumbuhan karena memberi kebebasan pada pasar, tetapi sering gagal dalam hal distribusi yang adil. Sebaliknya, ekonomi sosialis lebih fokus pada pemerataan, namun sering menghadapi masalah efisiensi dan inovasi. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa pendekatan yang paling relevan saat ini adalah ekonomi campuran. Alasannya apa? Kondisi ekonomi modern sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan tunggal. Negara tetap diperlukan untuk mengatasi ketimpangan dan melindungi kelompok rentan, tetapi pasar juga tetap penting untuk mendorong pertumbuhan. Jadi kombinasi keduanya merupakan pilihan yang paling tepat dan realistis untuk menjawab perdebatan antara kedua ekonomi tersebut. Sekian video lisan jawaban UTS mata kuliah Ekonomi Politik saya. Mohon maaf jika ada salah perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.